Iya Pak, untuk pemberian tugas mohon izin untuk share screen. Jadi ini ERP yang coba kalian buat database-nya menggunakan aplikasi kemarin yaitu SAM. Karena saya belum menunjukkan cara relasinya, kalian buat aja tabel-tabel apa yang bakal muncul dari ERP ini. Kalau mau saya di chat ya untuk contoh ERP-nya. Mungkin ada ditanyakan sebelum tugas ini dikerjakan. Silakan, kalau Taruna masih belum mengerti model tugasnya, silakan ditanyakan dulu. Ini nanti kita langsung praktek ya. Izin, Pak. Kuliah kita ini adalah 3 SKS pertemuan, 1 SKS untuk praktek. Mohon izin, Pak. Mungkin diberikan contoh dulu ya, Mas Miftah. Oh, contoh ya, contoh buatnya ya. Oh. Sama pakai program pulsa. Berikan ini. Oh, saya buat coba. Ya. Oh, sebentar ya, masih recording aplikasi. Silakan kalau mau lewat chat silakan lewat chat nggak apa-apa. Kalau di FTU banyak tanya lewat chat. Ayo di UB juga harus ini harus banyak tanya. Untuk itu banyak yang tadi. Iya. Tadi pilihan itu. Yang tadi pilihan. Iya Pak, lebih banyak yang tanya. Oke, kalau udah install pasti nanti kan akan muncul tampilan aplikasi yang seperti ini. Yang harus teman-teman klik adalah Apache ini harus di start terlebih dahulu, kemudian yang MySQL juga. Kemudian, ya. Kemudian kan di samping tombol stop itu kan ada admin. Tombol itu diklik saja. Nanti akan muncul tampilan
aplikasi database-nya di browser kalian gitu. Tunggu ya. Kemudian kan di atas ada beberapa menu. Kalian klik yang menu database. Kemudian di dalam create database ini kalian buat aja namanya, terserah. Tapi dalam aturan penamaan database tidak ada atau tidak menggunakan spasi. Jadi kalian bisa menggunakan garis bawah untuk kalau misalkan untuk sebagai pengganti spasi. Kita buat aja coba. Dan nanti kalau setelah buat database akan muncul sebuah menu untuk membuat tabel. Kita akan sebentar. Ternyata saya belum share screen ya. Mohon maaf. Mohon izin Mas, untuk nama itu terserah ya Mas? Untuk nama terserah. Jadi nanti kan kalau menu PHP-nya kan ini nanti ada tab database. Dan di sini untuk nama saya sudah buat ini nanti muncul di bagian sidebar samping bakalan muncul nama database yang teman-teman buat. Dan kalau ini tabelnya saya contohkan pakai EAT ini ya. Di sini kan ada entitas buku, anggota, dan relasi pinjam. Berhubung di relasi pinjam ini ada atribut, maka nanti akan ada 3 tabel. Kita buat tabel buku. Nanti akan muncul menu atau halaman untuk menambahkan atribut dari entitas tersebut. Jadi atribut-atribut ini akan nantinya kalau di dalam tabel akan menjadi nama kolom. Yang pertama yang harus teman-teman lihat adalah cari atribut yang memiliki garis bawah. Itu soalnya primary key. Itu kalau bisa dijadikan kolom pertama atau kolom paling awal. Ini berhubung primary key-nya ada nomor buku, maka kolom pertama adalah nomor buku. Kemudian untuk tipe data, teman-teman bisa gunakan integer atau varchar, terserah teman-teman. Tapi untuk lebih memudahkan karena ini hanya sekedar contoh juga, kita gunakan integer saja. Kemudian di dalam indeksnya jangan lupa kolom indeks diklik primary. Kemudian pada kolom auto increment di checklist. Panjang tidak perlu diisi karena secara default kalau integer pasti akan panjangnya adalah 11. Kemudian saya masukkan beberapa atribut ini dulu ya. Untuk melengkapi jenis buku karena tipenya secara nyata itu kategori, kita gunakan varchar karena
panjang karakter tiap kategori itu kan tidak sama. Maka kita gunakan varchar untuk meminimalisir atau menghemat size yang akan nanti kita gunakan di dalam database. Jadi kalau kemarin kan sudah dijelaskan kalau kita gunakan char, kalau kita set panjangnya 20 ya panjangnya harus 20. Data yang tersimpan adalah 20. Berhubung karena tidak pasti panjang karakternya adalah atau panjang karakter jenis buku itu pasti berbeda-beda, kita gunakan tipe datanya adalah varchar atau variabel karakter. Kita set panjangnya 50 seperti ini. Kemudian judul kita juga gunakan varchar. Penerbit ini otomatis nama, pasti kita gunakan varchar saja. Kan di sini kan untuk kolomnya kan ada 7, atributnya ada 7, berarti ada 7 kolom. Di sini kan cuma ada 4, kan kurang 3, maka di dalam ini setelah tabel nama itu kan ada tambahkan kolom untuk menambah kolom. Sini tahun terbit otomatis sebenarnya akan pakai tanggal. Kita gunakan saja date. Biar nanti muncul kalender seperti itu. Dan status. Untuk status kita gunakan saja varchar. Oh ya, untuk tipe data yang menggunakan date time itu untuk panjangnya tidak perlu diisi. Kita gunakan varchar. Terus kemudian karena udah selesai atributnya udah kan, jadi di sini nanti kalau teman-teman mau save ya sama di sini kan ada kayak di tombol di bagian bawah itu save. Nanti kalau hasilnya adalah seperti ini, strukturnya bakalan muncul strukturnya. Kalau teman-teman klik browse akan memunculkan bentuk tabelnya ini. Dan kita buat lagi tabel anggota terlebih dahulu. Sama kayak tadi, yang pertama harus dilakukan adalah cari yang atribut primary key-nya. Kita gunakan saja integer sama. Indeksnya jangan lupa dijadikan primary. Kemudian checklist auto increment-nya harus di checklist biar memudahkan aja. Kemudian ada 7 atribut lagi, kita tambahkan dulu aja kolomnya.
Dan save lagi. Dan kita buat tabel terakhir. Tabel relasi yang berhubung karena ini kan pakai sebenarnya kan pakai apa? Foreign key dengan menggunakan cara yang pertama di mana harusnya kan nanti di sini kan kita harus menarik primary key dari tabel buku dan primary key dari tabel atau entitas anggota. Jadi kan kalau di dalam relasi ini kan cuma menunjukkan dua atribut tapi tidak menarik dari relasi atau primary key dari tabel buku dan tabel anggota. Jadi karena kita di sini coba akan membuat atau memakai foreign key dengan cara yang pertama, jadi nanti primary key-nya atau atribut primary key pada buku dan atribut primary key anggota nanti kita masukkan juga ke dalam tabel pinjam. Jadi di dalam tabel pinjam nantinya akan ada 4 kolom. Kita buat dulu seperti ini, pinjam. Kemudian kita tarik dulu yang pertama primary key dari tabel buku yaitu nomor buku. Kemudian nomor anggota. Tanggal pinjam, tanggal kembali. Oh ya, jangan lupa tambahkan lagi satu kolom. Bentar, sini. Di dalam tabel pinjam sendiri itu nanti juga harus ada tabel primary key. Tabel primary. Atribut primary key. Kita buat saja ID pinjam gitu aja. Ini indeksnya jangan lupa primary. Kemudian kita buat auto increment. Dan kita save. Kemudian untuk proses relasinya sendiri, kita kan di struktur ada kayak relation view, itu diklik, kemudian di sini kita namakan kolomnya. Oh maaf, karena relasinya berada nanti muncul di pinjam. Struktur. Kan tadi kita udah buat ya, apa namanya, atribut yang memiliki nantinya akan menyimpan data yang sama dengan primary key dari kedua tabel, yaitu tabel buku sama tabel anggota. Kan di sini ada nomor buku dan nomor anggota. Jadi kan di sini nanti yang akan menjadi penghubung atau ya menjadi
penghubung ke dalam dua tabel tersebut nanti kan dua kolom ini. Jadi yang kita gunakan nanti untuk proses relasi ya di kolom tersebut. Dan di sini untuk nambahkan karena ada dua. Seperti ini, kemudian maaf, ini kosongnya aja dulu. Kemudian tabelnya kan nomor anggota dari anggota, kolom non anggota. Kita save. Terus kita buat baru lagi yang buat nomor buku. Database-nya kan ambil database yang teman-teman buat tadi itu, terus tabelnya tabel dari buku. Ini udah tinggal di save. Nanti kalau untuk proses melihat hasil dari pembuatan apakah database-nya sesuai ERT, teman-teman klik nama database-nya, kemudian di dalam menu atas itu kan ada kayak more. Itu klik yang desainer, kalau diklik itu akan muncul desainer. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tabel yang udah berelasi. Nah, seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Soalnya kan waktu kalian mepet juga buat ngerjain ERT yang tadi itu. Kalau nggak ada, coba teman-teman buat ya sesuai RT yang tadi itu. RT yang ini. Mohon izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Itu yang apa menjual itu kan tidak ada atributnya, Mas ya. Berarti kita tidak usah membuat tabel entitas baru, Mas ya. Nggak perlu. Yang kalau kayak gini kan di relasi dibeli ini kan ada atribut. Itu yang nanti kalian buat tabel. Kalau di sini kalian cuma harus menghubungkan ini relasi penjual dan tabel penjual dan tabel barang. Proses relasinya kayak tadi itu. Kalau nanti masih bingung, saya contohkan aja lagi. Siap, terima kasih, Mas.
Atau ada yang mau coba share screen? Sekalian dipandu buat nanti biar apa? Teman-teman kalian itu bisa bisa mencontoh lah. Mohon izin, Mas. Oh iya, silakan. Kalau yang kertas itu nggak enak. Saya izin share screen. Udah, silakan. Ke mana tadi? Rapat kayaknya, Pak. Tadi sama Pak Prisma ke rektorat atau ke atas nggak tahu, Pak. Oke. Sambil bawa buku masalah. Kamu pun itu. Oh iya. Mohon izin, Mas. Apakah dari ID penjual sampai email ini masih udah benar apa masih salah? Izin koreksinya, Mas.
Mohon izin share screen, Mas. Iya, silakan. Iya, Iya, udah benar sih. 4 tahun ke 5 tahun. Lanjut aja yang ke tabel berikutnya itu. Kan ada, nanti akan ada 4 tabel. Siap, Mas. Tinggal di save ya, jangan lupa itu. Mohon izin, Mas, ini berarti saya tidak perlu membuat relasi menjual, Mas, ya? Perlu, tapi kan yang kemarin kan saya contohkan kan ada 3. Untuk kalau untuk caranya bisa bebas yang teman-teman pilih. Kalau ini kan dalam proses ini kan
yang tabel barang ini kan masih belum di save. Kalau Masnya itu tambahkan satu kolom lagi buat nanti sebagai relasi, nanti kan pakai cara yang kedua. Pakai cara itu nggak masalah. Atau nanti kalau pakai cara yang ketiga, kan nanti yang di tabel penjual tinggal tambahkan saja kolom itu. Nanti di bawah, kalau di struktur itu ada add kolom lagi nanti di bawahnya. Jadi terserah ya untuk cara relasinya mau pakai yang mana. Mohon izin, berarti kalau semisal saya menambahkan kolom di sini, terus saya tulis apa tadi? Terus saya tulis menjual itu boleh, Mas? Atau saya harus membuat kolom baru yang, kolom baru apa? Membuat apa namanya? Database baru untuk menjual sendiri. Oh, nggak perlu. Tinggal buat aja. Kalau ini kan, misalkan ini pakai cara yang kedua, itu tambahkan aja satu kolom baru. Namanya sesuaikan aja dengan primary key yang di, atau ya kayak gitu nggak masalah sih. Tipe datanya harus sama dengan tipe data primary key yang di tabel relasi. Tabel yang sebelumnya yang berrelasi. Gitu. Di ID penjual ini tadi tipe datanya apa harus sama dengan yang nanti kamu buat itu tadi, kolom baru itu tadi, itu harus sama kan, soalnya kan kalau tipe datanya tidak sama nanti kan bisa tidak berrelasi, tidak bisa direlasikan. Mohon izin, berarti ini primary key juga, Mas? Nggak perlu, gitu aja, kosongnya aja. Oh, dikosong. Ya, Ini, seperti itu. oh ya. Wes tinggal save aja itu, udah benar. Siap, Mas. Terima kasih. Oh, itu yang auto increment. Mohon izin, Mas. Yang ID barang auto increment. ID barang. Yang AI sebelahnya primer itu checklist AI. Oh ya. Ya. Wes save aja. Siap, Mas. Yang Mas Haikal itu udah bisa download aplikasinya.
Mohon izin Mas, apakah sudah benar untuk apa relasi dibeli Mas? Pertama kan apa? Ya, sudah primary key, terus tanggal udah benar, tinggal di save aja. Terima kasih Mas. Oh iya, mohon maaf yang di tabel dibeli itu tambahkan 2 kolom lagi buat menyimpan data relasi atau atribut primary key dari entitas barang sama entitas pembeli ini. Jadi nanti primary key-nya yang ID barang ini sama ID pembeli ini juga masuk ke tabel dibeli. Mana? Klik struktur Pegawai. itu yang di bawah print, Pakai Nggak sebentar. tabel struktur lagi, yang bawah print ini kan ada add. Sumpah gede 69. Yang add itu tambahkan jadi tambahkan 2 kolom buat nampung klik go. Gak apa-apa Pak ya pakai sandal. Pak Epi. Saya tahu orang Pak Epi. Mohon izin Mas. Iya, namanya terserah aja. Soalnya kan buat nampung primary key atau sebagai relasi nanti. Tipe datanya harus sama kayak primary key yang di tabel barang sama tabel pembeli.
Kamu kasih nama terserah aja. Tipe datanya kan udah sama tuh. Mohon izin ini primary key, Mas. Oh, nggak perlu. Biasa aja, jadi kayak gitu. Barang harga. Izin, Mas. Buat integer aja maksudnya. Siap. Izin yang kedua ini apa? Buat aja kayak itu, pembeli gitu. Di save. Kemudian buka yang tabel dibeli lagi. Strukturnya relasi, ya. Yang constraint kosongnya aja, nanti otomatis. Ya, Mas. Dibeli. Itu sama barang, bener. Database-nya database yang tadi yang kamu buat. Ya, save. Tambahkan lagi, kan ada 2. Oh, langsung aja. Yang atasnya itu. Yang pembeli, itu kan primary key-nya dari si tabel dibeli sendiri. Izin sudah, Mas. Udah save aja. Udah lanjut relasikan yang lain sesuai yang di ERT-nya itu. Kan kalau yang barang, tabel dibeli kan tabel pembeli kan udah. Tinggal yang ke tabel barang ke penjual ini. Tinggal kamu relasikan aja. Barang ke barang pembeli barang ke penjual barang. Barang ke barang ke
Izin Mas, yang barang ini berarti ke menjual Mas ya? Iya, Menjual. Save. Hmm, yang di penjual itu ada yang nomor telepon kalau nggak salah ya. Sudah selesai kan cuma satu. siap Mas. Ini sudah berarti Mas ya? Iya, yang penjual itu kayak kurang lengkap deh. Coba cek lagi. Atau saya yang nggak, Ini di save dulu atau bagaimana Mas? ya di save aja. Yuk. Oh udah ya, udah lengkap ya. Iya, ya udah. Terus nanti kalau mau, kan Pak Gede mintanya kan tadi ngirimnya bentuk file ya. Kamu klik yang database-nya itu penjual barang. Menjual barang. Terus kan ada ekspor di menu atas itu. Ya, siap. Ya. Izin Mas, ini Yang go. ini nggak usah diisi Mas. Nggak perlu sih. Saya hapus berarti Mas ya. Udah masuk ya. Sudah di download ya. Siap sudah Mas. Ya udah itu. Jadi kalau yang mau apa? File yang dikirim ke Pak Gede nanti seperti itu ya. File SQL-nya. Izin Mas, ini memang bentuknya notepad gini Mas ya? Iya, emang kan nanti bentuknya itu dalam bahasa query-nya SQL. Jadi kalau nanti diimport ke dalam PHP MyAdmin nanti ya bakal jadi tabel seperti ini lagi. Siap. Izin, terima kasih Mas.
Ada pertanyaan? Amelia, ada pertanyaan, Mbak? Mohon izin tidak, Pak. Yang lainnya? Almira, Gilang, udah ngerti ya? Atau kirim email ke emailnya Mas Miftah, kasih email. Tugasnya kirim ke emailnya Mas Miftah. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang komunikasi data ya. Komunikasi data nanti itu juga nanti berupa jaringan, bagaimana jaringan itu bisa mendukung sistem informasi manajemen. Gitu ya. Nah, silakan dicatat emailnya Mas Miftah. Ini dikumpulkan paling lambat besok jam 12 siang. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Izin share screen, Pak. Mohon izin bertanya, apakah nanti jadinya seperti ini, Pak? itu bisa digeser ke bawah, Mas, sehingga terlihat lebih sesuai dengan yang ada di gambarnya. Ditarik. Nah, ada berapa tabel di situ? Seperti ini, Pak. Di IR-nya ada berapa tabel? Coba lihat. 4. 4. Berarti di sini harus ada 4. 4. Yang relasi mana? Izin yang ini Pak, yang Detail itu ya. siap, yang dibeli. Ya, nanti bagaimana database ini diisi, Mas Akul bisa ini implementasinya. Nih. Nah, ini kan sudah jadi ya. Sekalian kalian nanti tinggal membuat implementasinya aja. Nanti bagaimana inputnya berupa tampilan nanti bisa masuk ke database ini. Nah, mungkin Mas Akul bisa memberikan contoh satu aja dari aplikasi ini, bagaimana kita bisa menginputkan data dan tersimpan di dalam database tersebut. Satu aja. Share screen. Di sini saya akan misalkan yang input, bagian input ada tabel barang. Oh, maaf, saya akan berubah tadi. Jadi saya contoh yang di tabel yang saya buat ini. Kemudian kan di
Kemudian kan di dalam menu atas itu kan ada menu insert. Menu itu kalian teman-teman klik. Berhubung tadi kan di dalam strukturnya tabel buku ini primary key-nya itu kan saya udah set auto increment. Jadi di dalam value-nya nomor buku ini saya tidak perlu kasih value sendiri. Jadi nanti secara otomatis akan diberikan value-nya oleh sistem atau sama aplikasi ini. Jadi kita langsung ke bagian mengisi datakan pada kolom-kolom yang di bawahnya. Jadi kayak jenis buku ini misalkan seperti ini, dimasukkan aja sesuai yang telah di set. Kemudian kan yang di tahun terbit kan tadi pakai tanggal. Di sebelah kayak kolom isi kan ada kayak sebuah kalender kecil. Kalender kecil itu yang diklik aja sih. Dan dimasukkan sesuai tanggalnya. Misalkan ini aja kita buat ngarang aja. Jadi nanti kalau mau save datanya kan di bawah kolom-kolom ini ada kayak go. Ini diklik aja. Nanti bakalan otomatis dimasukkan. Kalau mau lihat apakah benar-benar masuk di browser ini. Di browser. Nah ini kan udah data yang saya inputkan tadi kan udah masuk. Jadi nanti bakalan muncul isi data tabel tersebut pada menu ini. Itu. Apakah ada pertanyaan? Mohon izin, Mas. Ya, silakan. Untuk melihat gambar yang sudah jadi atau relasinya yang sudah terbentuk tabel-tabel itu diklik apa ya, Mas? Kamu pertama klik nama database yang kamu buat itu. Ya. Terus kan ada kayak menu di atas itu kan ada kayak more gitu kan. Terus kan kalau di apa mouse kalian atau kursor mouse kalian diarahkan situ kan ada kayak tulisan designer. Itu klik aja. Jadi nanti otomatis akan muncul seperti ini. Sebenarnya ini juga bisa di save sebagai image di bagian ini save. Klik. Iya, Pak. Di maksudnya yang di buku itu toh nggak bisa kan ini kan cuma sebatas strukturnya aja sih Pak. Kalau mau lihat tabel ya tadi itu Pak. Udah ya, ada lagi.
Ya. Nah, kecilin. Matikan mic-nya. Minggu depan ini kan struktur tabel sudah ada gitu ya, sudah ada struktur tabel. Nah sekarang minggu depan akan saya lanjutkan dulu bagaimana kalian membuat suatu tampilan web berbasis web, ya, suatu tampilan berbasis web sehingga bisa diakses atau menghubungkan antara tampilan web itu dengan tabel BIS yang ada, tabel struktur tabel BIS yang ada. Nah, artinya ini biar tuntas gitu ya, biar tuntas. Nanti kalian bisa membuat aplikasi sederhana menggunakan atau berbasis web, ya, menggunakan PHP nanti minggu depan agar tuntas semuanya ya. Jadi tahu implementasinya, oh implementasi database itu seperti ini gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kirim dulu ke Mas Miftah struktur tabel yang sudah kalian buat minggu depan biar kita bisa melanjutkan dengan membuat tampilan dan menghubungkan tampilan tersebut dengan struktur database yang sudah kalian buat. Itu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Saya izin mengakhiri Zoom ini. Salam sehat selalu. Selamat sore. Mohon izin, terima kasih. Selamat sore Pak, mohon izin. Selamat sore Pak, mohon izin. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Terima Sehat kasih selalu, Pak. Pak. Ya, Pak.